Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita tetap berdiri. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tapi kita baca saja bagian yang pertama, yaitu di dalam ayat 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagian yang pertama. Dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Mereka masing-masing nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana kita memperingati ketuangan Roh Kudus yang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, yang orang rayakan, orang peringati dalam suatu ibadah pada pagi hari ini adalah peristiwa pada 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Sekali lagi, firman Tuhan dalam pasal 2 ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Apa janjinya? Kalau kita baca di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun di atas kamu. Ini janji Tuhan. Dan kita lihat bahwa ini terjadi pasca kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur itu. Dan sesudah itu dia naik ke surga 10 hari daripada dia naik ke surga, yaitu hari ini, yaitu keturunan Roh Kudus. Dan ini adalah janji Tuhan, dan ini sudah berlaku, dan ini sudah berlaku pada 2000 tahun yang lalu. Saya mau klarifikasi. Pak Tyson dan Bu Heng sudah ingatkan GGP, sudah ingatkan hamba-hamba Tuhan, hati-hati, hati-hati dengan ibadah 10 hari. Seakan-akan Roh Kudus baru dicurahkan, dan Pak Tyson dan Bu Heng sudah melihat di gereja-gereja di seluruh dunia mereka menuntut Roh Kudus dicurahkan. Keliru. Dan itu adalah salah total. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau engkau mau beribadah 10 hari, baik, bagus. Tapi ibadah ini bukan menuntut Roh Kudus. Dan ini berbahaya. Bagaimana kalau menuntut kok iblis masuk di dalamnya? Bukan Roh Kudus yang berkata, adalah iblis. Makanya Bapak Tyson Muhammad sudah katakan hati-hati, karena mereka sudah melihat, dan sampai hari ini banyak gereja melakukan itu. Beribadah 10 hari untuk menuntut Roh Kudus itu. Kita kembali
dalam ayat 1 sampai 4 tadi, di mana kita lihat bahwa dalam ayat 1 sampai 4 ini memang benar janji Tuhan dia lakukan terjadi. Dikatakan bahwa mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Telah saya baca dulu ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana murid-muridnya duduk. Karena memang Tuhan Yesus sudah katakan, tunggu di sana, tunggu di Yerusalem. 10 hari lagi saya akan mencurahkan Roh yang Kudus yang akan membantu kamu, yang akan menolong kamu, dan dialah Roh kebenaran itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Murid-murid Tuhan, masing-masing mereka menerima dan Roh Kudus itu bertebaran kepada mereka. Dan ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang dikatakan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Dan benar terjadi peristiwa ini. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang 5 dan 7 dikatakan di sini mereka bingung, tercengang, heran tentang apa yang dikatakan oleh murid-murid tentang pekerjaan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka tahu mereka ini adalah orang-orang Galilea, tetapi kita lihat bahwa mereka menyampaikan dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan Allah bagi mereka. Dan di dalam ayat yang ke-8 bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan
mereka mendengar, rasul-rasul dan orang-orang percaya mendengar bahwa yang mereka katakan adalah, yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ini yang mereka saksikan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 tadi saya baca sekali lagi. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Luar biasa. Dan kita lihat bahwa benar janji Tuhan dia lakukan, janji Tuhan berlaku bagi murid-muridnya, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kedua, apa fungsi, apa akibat, apa efek daripada murid-muridnya yang sudah menerima Roh Kudus? Ada efeknya. Kalau kita baca dalam ayat 41 dan seterusnya, Petrus pengecut, Petrus bodoh, Petrus penakut. Waktu dia belum menerima Roh Kudus, waktu pencurahan Roh Kudus itu belum terjadi, Petrus pengecut. Apa yang dia katakan? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes berkata tentang Petrus yang pengecut itu. Tolong baca saja satu ayat, dalam Lukas, Injil Lukas, Injil Markus 14 ayat 17. Markus 14 ayat 27 sampai 31. Coba tolong baca. Markus pasal 14 ayat 27 sampai ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Ayat 28, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Petrus memang pengecut. Biar kita mengerti, kita akan tetap setia dan tidak akan menyangkal engkau yaitu pengecut. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka yang menangkap Yesus berkata kepada Petrus, "Ngana lagi kan? Ngana lagi dia pemuridkan?" "Punya Anda?" "Tidak, saya tidak kenal dia." "Pengecut tidak? Dia pengecut." Sebabnya karena dia belum menerima Roh Kudus. Orang yang sudah terima Roh Kudus jangan jadi pengecut. Kepada orang lain orang berkata lain, kepada Tuhan kita berbicara lain. Tidak sesuai. Jangan
menjadi pengecut. Dan ini sudah terjadi. Tetapi puji nama Tuhan, murid-murid Tuhan termasuk Petrus tinggal di Yerusalem, menanti janji Bapa, menanti janji untuk Roh Kudus dicurahkan. Mereka menanti selama 10 hari, menanti tentang janji Tuhan, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu sudah terjadi pada pasal yang kita sudah baca tadi. Dan mereka semua menerima Roh Kudus, sama dengan saya dan saudara sudah menerima Roh Kudus. Jangan cari-cari, jangan tuntut-tuntut. Roh Kudus sudah menjadi milik kita. Dan tolong lihat, mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus antara lain Petrus. Saya baca di dalam pasal yang sama, ayat 41 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata begini, cara hidup jemaat yang pertama. Ini bukti efek daripada pemberitaan Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka yang mendengar perkataan Petrus, khotbah Petrus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, pada hari itu mereka masing-masing memberi diri dibaptis. Nyanda baptis, nyanda masuk surga. Ini firman Tuhan. Engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, mana mungkin kita masuk lagi dalam kandungan ibuku? Saya sudah dewasa. Nikodemus pemimpin agama bodoh, tidak diberi kemampuan karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Ini berbahaya. Babnya, kalau hamba Tuhan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, apalagi belum menerima Roh Kudus lewat baptisan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia boleh dapat dari banyak jemaat, dia mencari jemaat banyak, tapi semua masuk neraka. Memang hamba Tuhan dulu kalau ada orang berdiskusi, memang karep kurang, memang karep toyok akhirnya sedikit, memang kasus sedikit untuk masuk surga. Malahan firman Tuhan berkata, kalau dunia ini tidak dipersingkat, nyala cuma selamat. Sama pada saudarakan. Tapi oleh karena orang-orang pilihannya, saya dan saudara, maka dia segera akan datang demi keselamatan saya dan saudara. Ayat 41 tadi. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus atau perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Orang yang sudah dilahirkan kembali
memiliki Roh Kudus, setengah mati kalau tidak datang di ibadah. Karena gereja mula-mula mengatakan mereka tetap bersekutu, malahan tiap hari. Orang belum tiap hari, satu minggu baru 2 hari. Cuma 2 hari pun saya rasa puas. Saya tidak pernah puas. Saya selalu ada kerinduan dalam hadirat Tuhan. Ini orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, Petrus. Waktu dia khotbah, mereka memberi diri baptis dan kata firman Tuhan ayat 42, mereka bertekun. Ini penting. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jemaat kawin anak bersatu, orang tidak akan melihat berkat di dalamnya. Kalau orang tidak bersatu, tercerai-berai. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini gereja mula-mula. Kalau dia ada harta, dia jual. Dia ada tanah, dia jual. Dia bawa di kaki rasul-rasul berbagai agama, A, B, C dan seterusnya yang berkekurangan. Artinya di sini sudah tidak bisa lagi mencari. Itu jadi tanggung jawab daripada semua jemaat. Kalau masih boleh mencari. Jangan berharap pengasihan orang lain. Pengasihan itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak bisa lagi mencari atau bekerja. Ini yang benar. Jangan salah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Dan itu yang sudah terjadi. Dan ini adalah bukti, efek daripada hamba Tuhan Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Dan banyak orang dikuatkan, dan jemaat yang berkumpul bersatu, rajin bersekutu, rajin beribadah. Nada selalu gembala, halo, sebentar malam ada ibadah dan lain sebagainya. Harus jaga malam, bukan begitu. Tapi saya cuma mengingat murid-murid yang masih, ya boleh dikata masih anak-anak, belum dewasa dalam rohani. Kasihan mereka. Oleh sebab itu, saya dan saudara terus diingatkan bahwa Roh Kudus yang menjadi milik kita, jangan kejar-kejar, jangan cari-cari apa yang mendesak Tuhan. Tuhan, penuhi dan penuhi. Tuhan, Roh Kudus-Mu itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Dan bukti orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus paling sederhana, dia taat, dia setia kepada Tuhan, dia taat melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukti
Kalau belum dikuasai Roh Kudus, mohon Roh Kudus bimbing saya, tuntun saya. Saya belum sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini supaya efek dari para pemberitaan firman itu dapat memberikan keselamatan bagi orang lain. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari kita ambil tempat, kita berdoa dan kita memohon kesediaan Bro Rudi untuk pimpin kita di dalam doa. Kita menyanyi seperti ini.